asik ya kayak Lena ya. Iya, datang duluan ya. Datang duluan ya. Yang penting kita mau mulai tuh udah ditunggu adik-adik. Wah, udah siap luar semua. biasa loh. Iya. Adik-adik ya. Udah siap semua itu. Oh, tuh. Ada yang di depan laptop. Iya. Ada yang di depan HP. Oh iya. Ada yang disambung ke TV. Oh iya, lebih enak ya Om ya, lebih jelas ya Om ya. Lebih gede, lebih jelas. Iya. Kelihatan Kak Agus. Lebih semangat. Iya, kelihatan Om Pras, kelihatan kayak Lena. Oke, kita sapa ya. Salam. Shalom adik-adik. Selamat. Selamat pagi. Selamat siang. Ya, Selamat sore. Wah, luar biasa. Kita masih online ya Kak ya? Iya, masih online demi keamanan ya Om ya. Iya, demi keamanan. Tapi yang jelas adik-adik tetap semangat kok. Tetap semangat, harus semangat. Harus tetap semangat. Luar biasa. Iya. Oke. Ya, hari ini kita tetap akan ibadah yang luar biasa ya Kak ya. Iya. Kak Agus akan mengawali di dalam doa. Ayo kita doa sama-sama ya. ya. Adik-adik, kita sebelum beribadah mulai kita mau satukan hati kita, mau berdoa terlebih dahulu supaya ibadah online kita kali ini terus diberkati oleh Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan, apa yang sekarang kami jalani ini semua di dalam kehendak-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mau tetap beribadah, mau tetap tulus mengasihi Engkau Tuhan. Meskipun saat ini kondisi kami harus beribadah online di rumah kami masing-masing, tetapi kami tahu Tuhan kami tetap adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini supaya kami setiap anak-anak-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan semuanya, amin. Iya. Kita ini adalah anak-anak Allah loh. Kita anak-anak Allah. Yang dimana kita itu lahir ya, jadi anaknya dan memiliki buah-buah roh yang bagus-bagus ya. Lebat, ya. Ada lagunya itu. Aku inilah anak Allah. Masih ingat ya? Masih ingat ya adik-adik ya? Adik-adik masih ingat ya? Kita pujikan sama-sama ya. Iya. Yo. Ayo Kak Lena. Ayo Kak. Semangat. Adik-adik panggil berdiri ya. Jangan sambil ngantuk ya, jangan sambil makan snack ya. Boleh sambil tepuk tangan, boleh? Ya, sambil tepuk tangan, boleh. Yo. Sama-sama semuanya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Alam inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bentar. Kita harus beri jeda-jeda ya. Adik-adik itu kan juga gayanya lupa kayaknya. Lupa ya? Jadi kalau pas aku inilah tunjuk, aku inilah anak Allah, tunjuk ke atas ya. Yang telah ditebus nih bikin salib. Tebus darahnya. Mau jadi yang terbaik, tangan kanan. Ya. Terus hidup suci di hadapan Tuhan. Gitu ya. Ingat ya adik-adik ya. Bila iblis maju bertengkar, jangan mau. Itu ogah ya. Ogah. Iya, ogah. Kemudian mencuri. Ya, bila mencuri, nggak mau. Oh, nggak mau. Ya. Mencuri berdusta, baru nggak janji. Ya. Kok nggak janji loh? Iya, malah kok nggak janji ya. Karena kadang-kadang kita masih suka berdusta. Iya. Berbohong. Tapi nggak boleh ya. Hati-hati ya. Oke, yuk kita ulang lagi ya. Aku inilah ya. Pakai gayanya ya. Semuanya.
bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. 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 Wah, semuanya luar biasa. Ada yang maju ke depan. Yesus. Mau. Yang kasihan yang pakai HP kecil Sampai kerasa mau masuk. Wah, takutnya ketendang dulu. Ada yang naruh di bawah loh, Kak. Oh iya. Oh, jadi lihatnya badan naruhnya di bawah loh. Oh, semangat. Takutnya kan kalau ketendang gitu. Oh iya. Saking semangatnya. Iya, yang ketendang. penting muji Tuhannya semangat. Waduh ya, hati-hati ya. Hati-hati. Oke, kalau begitu ini kayaknya ada serangan-serangan iblis gitu ya, Kak ya. Iya. Waduh, ini baru kita usir gitu ya. Harus kita usir. Oh, kita usir itu iblis itu. Iya. Nah, ada lagunya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Wah, adik-adik tahu nggak ya Om ya? Kayaknya udah pernah kok kita pernah ya Om ya. Memang bau-baunya masih baru sih. Iya, jarang dinyanyi ya Om ya. Dan ketika sudah agak sedikit dinyanyikan begitu, pandemi. Iya. Waduh, ya sudahlah. Tapi kita ingetin lagi ya, adik-adik ya. Nanti ada teksnya kok. Oh, ada teksnya, kita nyanyi bareng-bareng ya, sama-sama ya. Kita mau usir iblis ini ya. Oke. Yuk, sama-sama yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Gaya gini, berani tampil beda. Saya malah agak sedih lupa Om. Tapi ini sudah mulai ingat kayaknya ada. Pas ingat. tampil beda gitu ingat ya. Oke Kak, ayo nanti kita akan tampil bedanya harus ganti-ganti ya Om ya nanti ya Om. Ya, ganti-ganti gayanya nanti ya. Oke. Udah siap-siap tuh. Oh iya. Ada yang gini-gini loh. Iya. Oke, ya, sama-sama ayo. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa
menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Wah, gayamu apik men, Gus. Kayak mau apa ya? Katanya harus beda. Oh, ada yang sampai gini-gini loh, Gus, tadi, Gus. Ada sampai Itu jengking. kayak apa itu ya? Oh, ada sampai gini. Kayak angsa. Oh. Ada yang ini lagu-lagu itu loh. Iya, wah hebat ya adik-adik, luar biasa gaya-gayanya. Luar biasa. Wah, berani tampil beda ya. Kita mesti cinta sama Tuhan Yesus kita. Jadi kita I love you Jesus ya. Oh. Wah, masih ingat nggak, Kak? Masih. Kita mau bikin versi bahasa lain atau Inggris saja? Boleh, Inggris boleh. Inggris saja ya. Mandarin bisa enggak, Kak? Aku lupa. Oh. Ya yang bisa aja, Om. Inggris saja ya. Inggris saja. Kalau Inggris Yeah. aku pinter, pinter ngawur maksudnya. Oke ya, I love you Jesus ya. Ya. Oke, sama-sama ya, I love you Jesus ya. Adik-adik juga ya, cinta Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bentar. Kita misunderstanding ya. Yang pertama talk dulu apa ting dulu? Apa ya? Ting dulu ya. Ting. Ting baru talk ya. Tadi Kak Saya apa Gus, tadi? Tadi Ting dulu toh? Oh, Betul toh? Saya betul, tadi harusnya. talk ya. Ya. Ompras kuale. Terakhir talk ya. Ompras kuale. Berarti Gak harus- apa-apa, Om. Ya, sorry ya. Ompras salah. Dimaafkan, Salah Om. teknis, salah teknis. Salah teknis ya. Oke. Ting dulu baru talk ya. Oke, salah Ompras. Ya kan mesti harus berpikir dulu baru berbicara, Om. Jangan Iya. berbicara dulu baru berpikir. ya. Salah itu. Kadang-kadang aku gitu ya. Salah ya. Oke. Ya. Ting dulu baru talk ya. Oke. Ting dulu baru talk. Ayo, jangan sampai salah ya. Sama-sama, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lagi, I love you Jesus. I love you Jesus,
of you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 Iya, biasanya kalau ibadah itu kita sudah ya Om. Dilosor-dilosoran itu bahasa apa itu? Tidur-tiduran. Iya. Ada yang tengkurap. Ada yang tengkurap. Wah, paling suka mereka ya Om ya. Iya. Kita di sini kalau tengkurap hilang. Loh, mana Om Pras? Mana ya? Dicariin aja. Tengkurap hilang ya. Iya. Ada karena tuntutan ya. Ya oke, adik-adik di rumah boleh kok dulu-soran. Boleh. Tidak apa-apa. Sudah itu Om, sudah dulu-soran. Oh tadi udah dulu-soran ya? Iya Om. Wah, ada beberapa anak ya. Cuma dia lihat kita kok nggak segera dulu-soran gitu loh. Hilang. Oke ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi dahulu kita akan pujikan satu pujian, bagikan tanah garing ya, yang merindukan air ya. Ya kita pujikan ini sama-sama yuk. Siapkan hati adik-adik mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bagi adik-adik yang tidak bisa memujikan pujian ini, ada teks yang bisa dibaca ya. Latihan sama-sama semuanya ya. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian setiap umat-Nya yang percaya dan tulus menaikkan pujian di hadapan Engkau. Dan kami juga yakin, percaya bahwa setiap puji-pujian kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Kau sangat senang melihat setiap anak-anak-Mu memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sekarang ini mungkin kondisi yang belum memungkinkan untuk kami bisa bersama-sama di dalam satu komuni untuk memuji nama Tuhan. Tetapi kami yakin percaya dimanapun adik-adik berada, kami tahu Engkau hadir ya Tuhan. Dan Kau ada bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus-Mu menjamah setiap mereka, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap mereka. Karena saat ini adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Tuhan akan bisa membuka hati kami, pikiran kami, pengertian kami, pemahaman kami untuk bisa mendalami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga akan mengerti bahwa setiap pesan firman-Mu itu akan membawa kami untuk semakin lebih dalam lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Nah, karena itu biarlah setiap firman yang akan disampaikan akan menggugah hati kami terus untuk semakin semangat di dalam Engkau Tuhan. Dan penyertaan-Mu luar biasa atas hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Om Pras ya. Hari ini tentu saja masih dalam kondisi kita harus menjaga diri ya. Karena pandemi belum berakhir dan kita masih ibadah lewat online. Adik-adik tetap jaga diri ya. Pakai masker kemana saja pergi, cuci tangan ya, setelah dari luar, pokoknya jaga prokes dengan baik. Oke? Ya, kali ini Om Pras akan bercerita tentang musuh. Musuh? Orang yang membenci. Orang yang membenci. Nah, di dalam kehidupan kita ya tidak terhindar, pasti kita sering ya menjumpai orang-orang yang membenci kita. Dan kadang-kadang orang menganggap bahwa orang yang membenci kita itu adalah musuh kita yang harus dilawan ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya mengasihi musuhmu. Ya. Ada istilah satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat atau 1000 saudara terlalu sedikit. Bah, istilahnya aneh ya. Tapi ya itu, sedikit atau satu musuh itu terlalu banyak, 1000 sahabat itu terlalu sedikit. Itu artinya jangan sampai punya musuh gitu ya. Tapi kita tidak bisa menghindar ya kalau ada orang yang membenci kita. Kadang-kadang orang membenci kita tanpa alasan. Iya. Nah, Om Pras akan bercerita tentang seorang yang melakukan hal-hal besar, melakukan kebaikan, tetapi tetap saja ada orang yang membencinya. Ya, kita akan lihat itu ya di Lukas 22, Lukas 22 ya, ayat 47 sampai yang ke 53. Nah,
nanti akan ada momen yang menarik, peristiwa yang menarik, ya. Perhatikan sungguh-sungguh. Oke. Nah, sebelum mereka pergi untuk menangkap Yesus, tentu saja mereka berkumpul, gitu ya, membicarakan tentang sepak terjang daripada Yesus. Mereka membicarakan tentang keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan itu menurut anggapan mereka ancaman. Karena apa? Ya, ada imam kepala, ada Farisi, ada guru-guru besar, imam itu yang mereka semuanya takut kehilangan pengikutnya. Karena kan banyak yang mengikut Yesus. Ya iyalah, Yesus baik. Ya iyalah, Yesus menyembuhkan. Ya iyalah, Yesus kan memang orang baik, ya toh? Jelmaan Tuhan yang berwujud manusia. Tapi mereka tidak tahu. Buat mereka, Yesus adalah ancaman yang bisa membahayakan kehidupan mereka. Wah, mereka bersekutu bersama-sama, mereka merencanakan untuk menangkap Yesus. Dan pagi-pagi benar, Yesus dan murid-muridnya itu sudah pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Mereka ada di sana seharian. Ya, mereka berdoa. Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak naik ke atas. Disuruh berdoa untuk berjaga-jaga. Murid-murid yang lain juga berjaga-jaga di situ. Mungkin ada pengikut Yesus juga ada di situ. Beberapa yang ingin ikut berdoa dengan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun berjalan naik ke bukit ya, di Taman Getsemani itu. Dan berdoalah Yesus. Sekiranya cawan ini boleh berlalu, ya. Dan ketika itu peluhnya itu sudah seperti tetesan darah. Nah, adik-adik, ketika mereka berdoa, Yesus sendiri berdoa. Wah, keadaan tiba-tiba mencekam. Kenapa? Karena orang-orang yang membenci tadi itu juga datang ke tempat di mana Yesus berdoa dengan murid-muridnya tadi. Loh, kok tahu? Siapa yang ngasih tahu? Iya. Ada satu pengkhianat, Yudas namanya, yang tahu tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berdoa. Yudas ini ngomong sama orang-orang itu. Jadi nanti siapa yang aku cium, itulah Yesus yang harus kau tangkap. Jadi Yudas ini sudah berkhianat. Termasuk golongan orang yang membenci Yesus. Wow, padahal dia murid Yesus loh. Dia sering ikut Yesus loh. Orang-orang yang bersama dengan Yudas ini ikut sama Yudas ini dan naik untuk menemui Yesus di Taman Getsemani itu. Dan terkejutlah murid-murid Yesus karena tiba-tiba ramai di sekelilingnya ada beberapa serdadu-serdadu atau tentara-tentara, beberapa imam besar dan orang Farisi mungkin berkumpul di situ. Yudas maju ke depan dan bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus dicium. Dan ketika Yudas mencium Yesus, Yesus berkata, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Sungguh ironis sekali ya.
menyerahkan orang yang dikasihinya kepada orang-orang yang membencinya. Orang-orang di sekitar itu membencinya. Dan ketika orang-orang itu datang, serdadu dan imam-imam itu dan para orang Farisi membenci Yesus. Yesus bertanya, siapakah yang kalian cari? Kami mencari Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah Yesus yang sedang kau cari. Tiba-tiba mereka mundur. Mereka hampir jatuh. Dan ada beberapa yang mundur terjatuh. Kemudian mereka berdiri lagi. Dan mereka mungkin waktu itu mereka gemetar ya. Jantungnya berdegup gitu ya. Mereka membenci Yesus dan kebencian itu sudah dan orang-orang yang ada di situ itu ada beberapa juga ternyata hamba-hamba daripada imam itu juga ikut-ikutan membenci. Nggak tahu alasannya. Kenapa membenci Yesus? Nggak tahu alasannya. Dan ketika mereka mengepung Yesus kembali berkata, akulah Yesus yang engkau cari. Mereka mundur lagi, rebah lagi, seperti ada dorongan yang kuat sekali dan mereka hampir rebah. Kemudian mereka mulai mau maju menangkap Yesus. Salah satu pengikut Yesus itu mencabut pedang dan menetapkan kepada hamba imam besar yang ada di situ dan kena telinganya putus. Kemudian Yesus menghentikan, sudah. Kalau kalian menggunakan pedang, kalian akan mati dengan pedang. Dan untungnya Tuhan Yesus itu melakukan apa yang dikatakannya. Di dalam Lukas sebelumnya, ya, di dalam Lukas sebelumnya, Om Pres mau bacakan dulu ya. Di dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Loh, sebelum-sebelumnya Yesus sudah mengatakan hal seperti itu. Murid-murid yang lain, pengikut Yesus yang lain tahu musuh-musuh itu, orang-orang yang menangkap itu adalah musuh-musuh yang memang harus dihancurkan, dilawan. Tetapi Yesus bilang, jangan. Sudahlah. Wow. Itulah Tuhan kita. Di dalam Matius ya, Matius 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi ayat yang 44, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Loh, ajaran yang luar biasa sekali. Tidak ada ditemukan di kitab-kitab lain kecuali di Alkitab. Ya, yang mengajarkan kasihilah musuhmu. Ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh, luar biasa ini ajaran Tuhan Yesus. Dan ini yang dilakukan, momen atau peristiwa yang luar biasa, yang seharusnya Tuhan kalau mau memanggil 12 pasukan malaikat bisa untuk menghancurkan mereka. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus, ini lihat nih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tadi diputus telinganya ketika ditetak oleh muridnya atau pengikut Yesus. Yesus menjamah orang itu. Padahal tahu orang itu kan membenci Yesus, termasuk pasukan yang membenci Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang yang membencinya karena dia sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, kasihilah musuhmu walaupun dia menganiaya kamu, tetapi kasihi, tetap kasih, doakan ya. Jangan malah ketika orang itu membenci kita lebih membenci mereka, jangan.
Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan telinga orang itu yang tadinya putus telinganya, dipulihkan dan ada telinganya lagi. Orang itu mungkin, wow, ajaib, ajaib. Dan orang itu namanya Malkus. Wow, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di depan para pembencinya, di depan murid-muridnya, dia mempraktekkan tentang kasih, yaitu kasihilah musuhmu. Orang yang membenci kamu pun jangan kamu binasakan, tetapi tetap kasihi. Jadi adik-adik, ada yang masih punya musuh? Hah? Jangan ya. Kalau bisa berbaikan ya. Masih membenci orang lain? Dan orang lain itu kamu anggap musuh? Jangan ya. Kasihilah musuhmu. Walaupun mungkin dia berbuat jahat kepada kita, tetapi kita harus mendoakan dia. Kasihi dia. Oke? Ya. Kalau bisa jangan punya musuh. Ya. Kalaupun punya, kasihi musuhmu. Doakan dia. Oke? Satu musuh terlalu banyak. 1000 sahabat terlalu sedikit. Ya. Oke? Adik-adik mau untuk mengampuni musuh-musuhnya? Adik mau untuk tidak memiliki musuh? Ya, rangkul sebagai sahabat atau saudara. Oke? Ya, adik-adik ya. Adik-adik tadi sudah banyak membaca firman Tuhan ya, yang Om Pras tadi bacakan tentang kasihilah musuhmu. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Ayat di dalam Lukas 6 ayat 27 ya. Nah, ini ada lagi Lukas 6 ayat 35 ya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ya, Yesus tetap mengasihi orang-orang tadi walaupun mereka jahat. Dan kalian tahu ketika Tuhan Yesus salib apa yang didoakan? Ya, iya, Tuhan Yesus mendoakan mereka. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi adik-adik, yuk tetap belajar untuk mengasihi. Oke? Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, kami melihat peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan telinga dari hamba seorang imam. Dan ketika mereka membenci Engkau, ketika mereka mau menangkap Engkau dengan kebencian mereka, justru sebaliknya Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Kalau murid-murid yang lain atau pengikut-pengikut Yesus, mereka mau melawan, mau membunuh atau mereka mau membela Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak mau dibela dengan kebencian. Justru Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang membenci terhadap dia. Dan Tuhan menyembuhkan seorang Malkus yang telinganya terpotong atau telinganya tertetak oleh pedang. Dan Yesus menyembuhkan, mengembalikan telinganya yang putus itu dan memulihkannya sempurna seperti sedia kala. Oh, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat ajaran yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau untuk mengasihi sesama kami. Sekalipun orang itu membenci kami, sekalipun orang itu menganggap kami musuh, tetapi kami tetap mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke. Tetap pakai masker,
cuci tangan, dan berdoa senantiasa. God bless you.